Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan share pengalaman pribadi saya terkait dengan pretest atau seleksi akademik PPG mata pelajaran matematika. Nah, sesuai dengan judul dari video ini, saya akan membagikan pengalaman atau trik saya ketika waktu itu baru pertama kali ikut pretest PPG dan alhamdulillah langsung dinyatakan lulus. Sebelum saya menyampaikan trik-trik tersebut, saya akan memperkenalkan profil singkat saya. Nama saya Muhammad Rikza Moqtada, MPD GR. Kemudian pekerjaan saya, alhamdulillah saya baru saja diterima menjadi dosen matematika di Universitas Tidar Magelang. Kemudian saya mengikuti pretest PPG ketika tahun 2018, tepatnya pada bulan Mei. Kemudian untuk PPG, saya baru bisa mengikuti PPG pada tahun 2021, yaitu pada angkatan ketiga. Saya baru bisa mengikuti PPG pada tahun 2021 dikarenakan setelah saya lulus pretest atau seleksi akademik pada tahun 2018 itu, saya masih fokus untuk menyelesaikan tesis S2 saya. Jadi saya menunda pelaksanaan PPG. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2019, saya juga menunda PPG lagi karena saya mempersiapkan pernikahan saya. Baru saya bisa mengikuti PPG pada tahun 2021. Nah, alhamdulillah saya lulus PPG pada bulan November 2021. Jadi alhamdulillah satu kali saya mengikuti tes UKIN dan UP, alhamdulillah saya langsung dinyatakan lulus pada bulan November tahun 2021. Kemudian satu bulan berikutnya alhamdulillah saya juga dinyatakan lulus seleksi CPNS untuk dosen di Universitas Tidar Magelang. Alhamdulillah pada tahun 2021 saya dua kali dinyatakan lulus, yaitu yang pertama lulus PPG dan yang kedua lulus CPNS sebagai dosen. Nah, ini adalah sertifikat yang saya dapatkan ketika lulus PPG tahun 2021. Kali ini saya akan menyampaikan trik-trik apa saja yang saya persiapkan sehingga waktu saya pretest seleksi akademik PPG pada tahun 2018 saya dinyatakan lulus. Sedikit informasi bahwa pada tahun 2018 itu saya mengikuti pretest di SMK Negeri Cermeng Gresik. Waktu itu saya pretest pada tanggal 4 Mei tahun 2018. Nah, waktu itu saya dan teman-teman kuliah S2 saya baru pulang dari USA, Amerika Serikat pada tanggal 28 April. Jadi saya 28 April baru pulang dari Amerika. Kemudian 6 hari kemudian tanggal 4 itu saya harus ikut pretest. Nah, dalam jangka waktu 6 hari ini saya harus mempersiapkan, dalam waktu yang sangat singkat ini saya harus mempersiapkan pretest PPG dalam jabatan waktu itu. Nah, langsung saja saya akan membagikan pengalaman saya, trik-trik apa saja yang saya jalankan waktu itu sehingga alhamdulillah saya bisa lulus pretest tahun 2018. Oke. Yang pertama, pelajari kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Kemarin saya sempat mendapatkan kisi-kisi pretest itu kebanyakan yang di-share adalah tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan sebagainya. Teman-teman harus bisa memilih mana kisi-kisi pretest yang digunakan pada tahun 2022. Alhamdulillah pada hari ini, baru hari ini itu tadi saya bisa menemukan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Nah, nanti juga saya akan share kisi-kisi pretest PPG tahun 2022
khususnya untuk pelajaran matematika. Nah, baik teman-teman semua, dalam mempersiapkan seleksi akademik itu memang kita harus belajar sesuai dengan kisi-kisi. Jangan sampai kita salah mempelajari materi apa yang akan dikeluarkan dalam tes tersebut. Sebagai contoh, kita menyiapkan materi yang akan kita pelajari yang akan keluar pada pretest pada tahun 2022, namun kita belajar sesuai dengan kisi-kisi tahun sebelumnya. Itu ya ada yang bilang bahwa kisi-kisinya hampir sama, oke lah, tapi lebih amannya kita belajar sesuai dengan kisi-kisi pretest pada tahun 2022. Nah, nanti juga insya Allah saya akan membuatkan pembahasan soal-soal dan latihan sesuai dengan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Tadi sekilas saya baca, untuk pretest PPG tahun 2022 ini hampir sama dengan kisi-kisi UP yang saya jalani atau saya ikuti pada tahun 2021. Jadi saya lihat soalnya kisi-kisi hampir sama. Namun teman-teman tidak usah khawatir karena memang tingkat soalnya kemungkinan karena kita hanya menjalani pretest dulu untuk menyentuh PPG, kemungkinan tidak sesulit UP karena memang pengalaman kemarin ketika mengerjakan UP itu memang soalnya luar biasa. Baik, nah tadi setelah saya baca kisi-kisi pretest PPG, saya lihat jumlah soalnya itu ada 120 soal teman-teman. Jadi kita harus menyiapkan diri untuk dapat mengerjakan 120 soal pretest PPG yang akan kita kerjakan. Nah, materinya apa saja? Tadi sudah saya lihat materi yang pertama untuk soal nomor 1 sampai 20 itu materi tentang cinta tanah air, kedisiplinan, dan kemurahhatian. Ini lebih kepada soal-soal ini tentang sikap kita sebagai guru, bagaimana sikap kita terhadap tanah air kita, seberapa cinta kita terhadap tanah air kita, kemudian seberapa disiplin kita dalam mengerjakan pekerjaan kita, kemudian seberapa murah hati kita terhadap peserta didik kita ketika melaksanakan pembelajaran. Ini soalnya ada 20 soal dari total 120. Jadi soalnya kalau UP kemarin itu relatif, kalau menurut saya relatif lebih mudah karena hampir sama seperti soal-soal PPKN. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, insya Allah 20 soal ini paling enggak kita bisa menyapu paling enggak 15 soal lah minimal untuk bisa tabungan kita menjadi jawaban yang benar. Nah, kemudian soal nomor 21 sampai 30 itu terkait dengan pedagogik. Tadi yang saya baca soal pedagogiknya adalah bagaimana pengetahuan kita tentang menyiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dalam kelas, ya, kemudian evaluasi, membuat tujuan pembelajaran, menyiapkan materi, dan lain sebagainya. Itu nanti ada 10 soal juga pedagogik. Jadi soal nomor 1 sampai 30 masih belum sampai membahas tentang materi, belum sampai soal ke matematikanya. Soal 1 sampai 30 ini lebih kepada soal-soal yang mengarah kepada pribadi guru dan pedagogik kependidikan, ya. Namun yang perlu kita waspadai dalam soal pedagogik ini memang banyak soal-soal atau yang banyak soal-soal yang mempunyai jawaban hampir sama, dan itu relatif kalau saya menyampaikan kemarin itu jawabannya hampir sama. Jadi kita harus teliti, misalkan tujuan pembelajaran itu harus memenuhi ABCD dan lain-lain. Itu kita harus teliti dalam memilih jawaban yang benar. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 30-80 ini adalah materi profesional. Maksudnya apa? Jadi ada sekitar berapa itu? 31 sampai 80. Ada 50 soal ya. Ada 50 soal ini terkait materi-materi yang kita ajarkan dalam pendidikan matematika.
yaitu contohnya misalkan geometri, kemudian aljabar, kemudian kalkulus, integral, kemudian peluang, statistika, dan lain-lain. Itu jumlah soalnya ada 50 soal. Berarti persentasenya untuk yang materi profesional atau materi matematikanya itu ada sebanyak 50 dari total soal 120. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 81 sampai 100. Kalau tadi saya lihat untuk soal nomor 81 sampai 100 itu tentang kemampuan guru dalam IT dan TIPEK. Apa itu IT dan TIPEK? IT itu Information and Technology. Jadi bagaimana kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan informasi dan teknologi yang sekarang ini sedang digunakan oleh masyarakat. Jadi bagaimana kemampuan guru menggunakan alat-alat teknologi. Kemudian TIPEK. TIPEK itu nanti ketika teman-teman bisa mengikuti PPG nanti akan ada materi tentang TIPEK. TIPEK itu teknologi pedagogical and content knowledge. Jadi TIPEK itu adalah pengetahuan guru dalam menggabungkan antara teknologi, T, kemudian pedagogik, kependidikan, and content, tadi profesional materinya. Jadi bagaimana guru bisa merancang pembelajaran dengan menggabungkan antara teknologi, kemudian teori-teori kependidikan, dan tak kalah penting adalah konten, harus menguasai konten matematikanya itu sendiri. Jadi soal nomor 81 sampai 100 ada 20 soal ini terkait dengan IT. Kalau pengalaman saya dalam mengerjakan UP kemarin, soal tentang IT dan TIPEK itu relatif lebih mudah dibandingkan soal-soal tentang pedagogik dan cinta tanah air, karena jawabannya relatif bisa dibedakan antara yang benar dan salah. Contoh misalkan bagaimana cara membuat PPT, bagaimana cara mengirim email, dan lain sebagainya. Itu menurut saya untuk guru-guru zaman now, zaman sekarang itu relatif lebih mudah. Baik, selanjutnya soal nomor 101 sampai 110. Ini soalnya terkait dengan asesmen pembelajaran. Jadi 10 soal nomor 101 sampai 110 ini terkait dengan bagaimana guru melaksanakan asesmen atau penilaian pembelajaran. Bagaimana bentuk tesnya, bagaimana cara menilai pembelajarannya, ya. Apakah menggunakan tes lisan atau menggunakan tes tulis, kemudian bagaimana cara menentukan skornya, dan lain sebagainya. Itu nanti ada 10 soal. Dan ini juga soal menurut saya relatif lebih mudah dibandingkan soal-soal tadi yang terkait dengan pedagogik. Kemudian yang terakhir yaitu tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Karena PPG ini juga ingin mengembangkan guru, kemampuan guru dalam penelitian, makanya ada soal terkait dengan PTK, yaitu ada 10 soal terakhir itu tentang PTK. Bagaimana guru menyiapkan PTK, kemudian masalah apa yang bisa digunakan guru untuk melakukan penelitian, kemudian tujuannya apa, latar belakang dari penelitiannya apa, kemudian bagaimana guru dalam mempublikasikan penelitiannya. Nah, itu ada 10 soal. Nah, kesimpulannya dari 120 soal nanti yang diujikan dalam pretest PPG, untuk materi matematikanya ada sekitar 50. Kemudian selain itu tentang kependidikannya itu ada sekitar 120